Bapak Mama, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu. Kita ada di minggu terakhir Epifani, dan minggu depan Bapak Mama kita akan masuk dalam minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Tema mengakhiri minggu Epifani pagi ini ialah kita diutus Kristus untuk memberitakan kerajaan sorga. Sebelum Yesus menjalani penderitaan dan kematiannya, Ia memandang penting untuk mempersiapkan para murid agar mereka terlibat dalam misi memberitakan kerajaan surga di tengah dunia. Bapak Mama serta saudara-saudara, kalau kita membaca bagian Alkitab ini, Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-15, kita tidak terlepas dari pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Karena itu hal pertama yang perlu kita lihat bahwa pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di situ Yesus memilih utusan-utusannya di antara orang-orang yang sederhana dengan latar belakang profesi yang beragam. Ada nelayan, ada pemungut cukai, dan lain-lain. Bahkan orang-orang yang sederhana ini Yesus panggil menjadikan mereka murid atau kawan sekerja Allah. Orang-orang yang sederhana ini Yesus panggil bukan hanya menjadi murid dan hidup bersekutu dengan Dia, tetapi mereka juga bersedia untuk diutus mewartakan kasih Allah yang membawa pemulihan dan pembebasan hidup. Jadi kalau kita mau lihat di sini, ketika Yesus memanggil mereka, ada aspek kesederhanaan, ketulusan hati, kemurnian hati melayani Tuhan. Yang kedua, Bapak Mama, tugas pengutusan Yesus ini dilakukan secara bersama-sama. Kalau kita mau melihat Injil Markus pasal 6 ayat 7, di situ mencatat bahwa Yesus memanggil dan mengutus para murid mereka bersama-sama, berdua-dua ya. Dan di situ tentu punya tujuan. Para murid harus bekerja bersama dalam tim yang saling menopang, mendukung, menguatkan seorang akan yang lain. Bahkan para murid dipanggil secara pribadi tapi diutus bersama untuk mengerjakan tugas pengutusan itu secara bersama-sama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Mama, pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, ketika Yesus memanggil mereka, tetapi Yesus juga melengkapi mereka dengan kuasanya. Seorang utusan tidak pergi membawa diri dan wibawa pribadi mereka, tapi mereka pergi dan membawa wibawa pengutusnya. Bagaimanapun Yesus yang mengutus para murid, karena itu mereka pergi membawa wibawa Yesus sang pengutus. Untuk itu Bapak Mama, Yesus melengkapi mereka dengan kuasa untuk memberitakan Injil. Mereka juga bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan-setan. Dengan demikian Bapak Mama, para murid tidak perlu rendah diri. Para murid tidak perlu takut dan khawatir ketika Yesus mengutus mereka untuk melakukan tugas pengutusan itu. Yesus akan lengkapi dan sertai dengan kuasanya. Kalau Yesus yang mengutus kita, itu berarti Dia tidak membiarkan kita sendiri melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Karena itu Bapak Mama, pakai otoritas kuasa Yesus itu untuk berkarya mendatangkan kebaikan dan pemulihan bagi banyak orang. Dan kita tahu bahwa kuasa itu berasal daripada Tuhan, maka kalau kita berhasil dalam pelayanan, biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Karena Tuhan yang mengutus, maka Tuhan yang memperlengkapi. Dan kalau kita berhasil dalam sebuah pelayanan, maka Tuhan yang dipermuliakan. Jangan merampas hormat dan kemuliaan Tuhan bagi hormat dan kemuliaan diri. Itu yang ketiga. Keempat, Bapak Mama, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ketika Yesus mengutus, Yesus juga berpesan
kesederhanaan hidup itu jadi ciri khas para pelaku pelayanan. Ya, belajar hidup sederhana. Bahkan dalam bacaan kita juga Yesus dia melarang para murid bawa harta dan bekal ya, dalam melakukan pelayanan. Mereka dapat membawa tongkat sebagai lambang pelayanan yang tidak mudah. Mungkin juga mereka memakai sandal jepit. Kita akui Bapak Mama bahwa makanan, minuman, pakaian itu penting. Antara panggilan pelayanan dan juga kebutuhan hidup itu merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dari hidup tiap-tiap orang. Tapi jangan karena soal makan dan minum, pakaian atau hal-hal material lainnya itu menjadi batu sandungan bagi diri kita untuk memberi diri dalam pelayanan atau melayani Tuhan. Pelayanan tidak boleh mengandalkan hal-hal yang bersifat material karena hanya akan datang menjadi beban, kekhawatiran yang merintangi tugas dan pelayanan kita. Ya, terkadang kita demikian, membatasi kita untuk mau melayani Tuhan dengan penuh ketulusan hati. Perlu ada sikap percaya penuh dan penyerahan diri secara total pada tugas dan kehendak dari Dia yang telah memanggil dan mengutus. Sekali lagi Papa Mama, Yesus tidak membiarkan para utusannya menata hidup dan masa depan sendiri. Dia punya banyak cara untuk mencukupkan para utusannya dengan segala yang mereka perlu, termasuk orang-orang yang dilayani. Kita mengaminkan bahwa Dia Tuhan atas hidup dan masa depan. Karena itu setiap orang yang menerima tugas pengutusannya harus belajar berserah diri secara total kepada Dia yang memanggil dan mengutus. Kekhawatiran yang dibiarkan bersarang dalam pikiran dan hati kita akan membuat kita tidak bisa menikmati dan melihat betapa indah dan sukacita kalau kita ada dalam bagian atau barisan untuk melayani Tuhan. Dan tidak semua orang diberikan kesempatan untuk ada dalam melayani Tuhan. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ya, pengalaman dalam hidup ini Bapak Mama membuktikan bahwa banyak hamba-hamba Tuhan mereka tidak pernah mati karena makan minum, ya. Ada kekurangan dan kesulitan, itu pasti dan biasa. Tapi selalu ada pertolongan Tuhan datang secara ajaib menolong hidup. Tuhan pakai banyak orang dan banyak cara untuk pelihara hidup para abdinya. Ada banyak orang yang Tuhan gerakkan untuk dengan kemurahan hati mereka berbelas kasih, dan mereka juga bisa menjadi saluran berkat bagi para utusannya. Ya, karena itu Papa Mama serta saudara-saudara, ini menjadi dasar yang membuat kita tidak perlu ada dalam penjara kekhawatiran soal menjalankan tugas pewartaan damai sejahtera Allah. Jadi pengalaman iman dalam pelayanan, tidak ada hamba-hamba Tuhan yang mati karena makan dan minum. Mungkin ketika kita ada dalam pengutusan itu kita di tempat yang sulit, tapi Tuhan cukupkan berkat itu melalui jemaat yang dilayani. Itu yang keempat. Dan yang kelima Bapak Mama, pada ayat yang ke-11 sampai 14, pandai lihat situasi dan bagaimana merespon situasi dengan bijaksana. Yesus mengingatkan para murid yang dipanggil dan diutus supaya mereka juga perlu bijaksana dan arif memberi respon yang tepat dalam setiap situasi pelayanan. Bahwa dalam segala situasi para murid harus tetap memberitakan kabar baik. Dalam segala situasi para murid harus tetap mewartakan kabar baik. Kalau pelayanan para murid diterima dengan situasi baik, bersyukur. Ya. Bila situasi pelayanan itu penuh dengan tantangan berat,
mereka juga harus menunjukkan kesetiaan mereka untuk melakukan tanggung jawab pelayanan itu. Bapak Mama, kalau kita melihat bacaan ini, di situ dia bilang mengebaskan debu seperti yang Yesus perintahkan. Sebenarnya ini merupakan satu kebiasaan Yahudi, Bapak Mama, sebagai tanda bahwa tanah dan penduduk yang mendiami tanah itu bukan umat Tuhan, ya. Seorang utusan atau pelayan Yesus harus memberikan respon dan situasi buruk yang menimpa pelayanan mereka di negeri orang asing. Namun para pelayan harus belajar memberi respon dari sudut pandang Yesus, bukan dari keinginan dan kekecewaan diri. Dan ketika memberikan respon, seorang pelayan yang tepat ialah pergi dan tetap memberitakan pertobatan sekalipun ditolak. Yesus saja ditolak, apalagi kita. Penolakan itu pasti ada. Karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara, apapun keberadaan kita dalam menjalankan tugas pengutusan itu, lakukanlah dengan penuh ketulusan hati. Sekalipun ya terkadang diterima, tapi juga ada penolakan. Bapak Mama, untuk memahami bacaan kita pada pagi hari ini, ada beberapa pesan firman Tuhan yang menolong kita untuk terus terlibat dalam karya pengutusan. Yang pertama, kalau Tuhan Yesus panggil kita untuk jadi murid, pengikutnya, di dalam hati dan pikiran kita, kita menyadari bahwa kita tidak sendiri, ya. Dia selalu bersama kita dan memberi kita daya dan kuasa untuk terus melayani. Yang kedua, lakukan pekerjaan pelayanan itu bersama-sama. Jangan merasa diri mampu, kemudian melakukan pelayanan seorang diri, tidak membutuhkan orang lain. Kita hidup bersama-sama, kita membutuhkan orang lain. Segala pekerjaan yang kita lakukan, ada saat di mana kita membutuhkan orang lain. Karena itu, lakukan pekerjaan pelayanan secara bersama-sama. Yang ketiga, bahwa belajar untuk berserah diri secara total dalam pelayanan Tuhan tanpa rasa khawatir, ya, atas hidup dan masa depan yang ada di depan kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan pasti menyertai dan memelihara hidup kita dengan banyak cara. Tuhan tidak lalai mengasihi dan memelihara hidup ini apabila kita berserah kepada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Mama, tidak ada pelayanan yang bebas dari tantangan dan hambatan. Setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan pasti ada dia punya tantangan. Nah, dalam segala situasi yang dihadapi dalam pelayanan ini, kita harus meresponi tantangan itu sebagai suatu kehendak yang terkadang Tuhan izinkan, supaya kita tetap bergantung penuh kepada Tuhan yang mengutus kita. Kita orang terbatas, tapi kalau Tuhan mengutus kita, sekalipun ada tantangan, tapi kita percaya bahwa kita mampu melewati itu. Jangan meresponi tantangan dengan ekspresi kekecewaan atau kemarahan diri, tapi teruslah memberitakan kerajaan surga di dalam kehidupan kita sekalipun kita berhadapan dengan penerimaan atau penolakan. Namun yang terpenting Bapak Mama ialah kesetiaan kita dalam menyampaikan kabar baik dengan penuh sukacita dan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan dan pelayanan kita. Ada tantangan. Kita tidak pernah bebas dari tantangan. Tapi kalau kita terus melayani Tuhan dan kita juga meyakini bahwa tantangan-tantangan itu menyadarkan kita bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan, maka dengan keyakinan penuh menjalankan tugas dan tanggung jawab itu, kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tugas pengutusan ini kita belajar menikmati setiap tantangan. Tidak ada atau siapapun yang bisa menghentikan pekerjaan pelayanan Tuhan. Tugas kita ialah terus ada dalam pengutusan itu. Kita percaya bahwa dalam pengutusan itu Tuhan akan menyertai
kita semua. Panggilan Allah terhadap seseorang untuk turut terlibat dalam tugas pengutusan itu sebagai satu panggilan yang mulia. Karena itu harus jalani tugas dan tanggung jawab pengutusan itu dalam kesetiaan, ketaatan, sekalipun akan banyak tantangan-tantangan yang menghadang. Mungkin tantangan itu dari diri kita, lingkungan sekitar kita, keluarga atau teman kita, sahabat, sepelayanan kita. Tapi kalau kita melakukan itu dengan penuh kesetiaan, maka kita percaya bahwa Tuhan yang empunya pelayanan itu juga akan menolong dan menyertai kita semua dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tidak saja murid-murid Tuhan mengutus, tapi kita semua juga Tuhan mengutus kita dalam tugas dan tanggung jawab kita. Karena itu percaya, kesulitan dan tantangan itu ada, tapi Tuhan tetap menyertai kita dengan kasih-Nya. Marilah kita kembali dalam rutinitas kehidupan kita. Kita ada dalam pengutusan yang Tuhan anugerahkan bagi kita dalam setiap tanggung jawab pelayanan kita. Kita percaya bahwa Tuhan tetap memperlengkapi kita dengan hikmat dan kemampuan, sehingga tugas tanggung jawab itu kita mampu melakukan itu dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.